Pertama, saya mohon mic-nya agak berdekatan karena nanti kita coba memulai ini dengan suasana yang agak sedikit berbeda. Pertama, saya minta nggak lebih dari 3 menit sahabat saya Mas Hasto untuk menyoal acara ini. Ya, jangan udah kejauhan, ntar gue diprotes. Nggak, mic-nya kan kita punya yang lepas. Ya udah nggak apa, ya udah mau dikasih makasih aja. Iya. Iya makanya, silakan Mas Hasto. Mudah-mudahan panitia punya notulen ya. Ini sayang gagasan-gagasan ini saya lihat tidak terlihat ada yang merekam dengan baik, yang dalam artian yang tertulis. Kalau yang direkam mungkin ada. Ada yang nulis. Oh ya, terima kasih. Silakan Mas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bisa berada di forum yang sangat luar biasa ini. Tapi jujur ini di luar ekspektasi saya, Ustaz Alfian. Jadi saya berharap saya sendiri yang bisa belajar. Tapi ternyata yang saya dapatkan ini mau tidak mau harus saya tularkan. Karena ilmu-ilmu yang diberikan bukan untuk kita pribadi tapi untuk umat Islam. Jadi saya melihat sebenarnya ini semacam TOT harusnya. Yang hadir di sini harusnya adalah aktivis Islam yang saat ini berada di relawan-relawan politik yang ada harus memahami terkait dengan yang kita namakan merancang kemenangan. Karena saya amati saat ini aktivis-aktivis Islam yang ada di relawan politik masih belum memahami terkait dengan politik Islam itu sendiri, apalagi politik yang ada di Indonesia, sehingga mereka masih baperan, masih sporadis, masih ubyang-ubyung, dan kesadaran berpolitiknya sebenarnya masih bisa dikatakan saya katakan masih rendah. Jadi mereka hanya sekedar penggembira politik. Nah, saya berharap yang hadir di sini bisa menangkap, memahami, kemudian menyalurkan dan menularkan ilmunya pada pagi hari ini pada teman-teman kita yang saat ini terutama berada di relawan politik. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Alfian Tanjung dan juga oleh tokoh-tokoh nasional, kalau 2024 kita tidak menang maka wassalam buat kita semua, apalagi umat Islam. Karena sebenarnya saat ini pun komunisme sudah menguasai Indonesia, tapi belum terlalu mencengkram kita. Tapi kalau 2024 mereka menang lagi, ya kita tidak berharap Indonesia tidak akan mengalami seperti Uighur. Kita berharapnya seperti itu. Jadi mari kita azamkan diri kita, niatkan diri kita pada saat ini, hari ini, kita belajar di forum ini dan kita tularkan kepada teman-teman kita, dan kita ajak memang orang-orang teman-teman kita yang memang harus memahami ilmu ini harus hadir di pertemuan-pertemuan yang akan datang, sehingga mereka bukan sekedar penggembira politik tapi benar-benar adalah pemain politik yang paham terkait dengan politik Islam pada umum. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja. Saya mencoba memanfaatkan sekarang ini kan 10:30. Mudah-mudahan saya bisa selesaikan jam 10:30 kurang, sehingga setengah jam dialog. Kalau dari jadwal kan kita karena ini waktu zuhur kan jam 11:40 ya. Mungkin saya terus terang Ustadz Samrudin maupun teman-teman yang lain, Pak Tukiman dan semua ibu-ibu, saya lagi berpikir kayaknya mesti kembali kepada daurah lama ini. Polanya sayang, daurah itu dulu lama gini Pak Ustaz Samrudin, kita tuh mulai pagi, pulangnya menjelang maghrib gitu. Ini kita mau dialog terkesian, padahal ini gagasannya banyak gitu ya. Tapi tentu tidak bisa kita putuskan sekarang, kita nanti ada rapat evaluasi tanggal 13. Saya sudah memberitahu bagi teman-teman yang tidak bisa hadir sebelum tanggal 13 agar bisa me-WA, mungkin supaya fokus langsung ke saya saja. Apa yang perlu dirubah, apa yang fatal, apa yang perlu dikurangi, jangan banyak bercanda, jangan ngomong yang cenderung cabul gitu segala macam, diomong aja, tapi ke saya langsung, jangan disebar kemana-mana.
Jangan masuk ke Facebook. Acaranya mah bagus, tapi ya itu nyakit keturunan ya. Ya, cinta yang membunuh ya. Jadi kalau ada koreksi yang setajam apapun, langsung ke saya dan berikan argumentasinya. Jadi jangan kebiasaan karena Anda nggak suka saja susah. Oke, kita mulai. Mobilisasi dan partisipasi itu sebenarnya tidak boleh disatu-katakan. Tapi ini mungkin satu keinginan saya yang agak sebagaimana Pak Tukiman tadi. Pak Tukiman nggak mau bahas-bahas ini lagi, maunya crash program. Nah, kalau crash program itu dalam teori bahasa Indonesia itu harus dalam format kalimat elipsis. Kalimat elipsis adalah sebuah kata yang tidak dikatakan lagi karena kata-kata sebelumnya sudah dipahami. Nah, persoalannya ketika Bapak bilang crash program memang mau ngapain kita kan gitu. Ini dilema juga. Makanya khususan untuk Ustadz Hasto, memang setelah menjelang ke-5 atau ke-7 atau ke-10 nanti kita akan memanggil secara bismillah secara gitu. Kita akan adakan secepatnya untuk semodel coach instruktur ya, semacam TOT beneran. Mungkin kalau nanti Ustaz Samrudin kita hanya minta pembekalan aja nanti sebagai caleg supaya ya katakanlah walaupun belum dilantik di DPR RI tapi sudah berperan sebagai anggota DPR RI. Itu penting dalam teori cita-cita gitu. Anak-anak yang ingin jadi polisi, yang jadi itu kadang dari kecil udah suka pakai baju dokter, baju polisi itu identifikasi. Ya, the power of repetition, the power of idea. Sebenarnya itu persoalan termasuk yang saya lakukan hari ini. Cuma mungkin kondisi saya tidak dalam posisi mendulang fulus ya. Kalau acara ini diolah dengan baik lalu dipasang satu orang 10 juta, ya kita sama dengan Mardi Gowowik ya, satu orang bisa 23 juta. Tapi kalau itu saya lakukan kita nggak ketemu di sini. Ya kan gitu ya. Nauzubillah Ustaz ya, jangan sampai punya pikiran begitu. Jadi buat teman-teman betul kata Ustadz Hasto, Anda punya pengetahuan, kalau yang kurang bagus lapor ke kami, kalau yang bagus jangan mengklaim ya. Anda nggak diomongin nggak apa-apa, tapi oh ini sebenarnya pendapat saya, tapi Ustadz Alfian yang begitu, nggak boleh. Ya itu namanya kejahatan apa tuh? Kejahatan intelektual, iya. Karena pernah kejadian, itu saya harus curhat dikit ya. Saya ngisi acara kok materinya ada seorang itu materi saya semua, jadi foto saya dihilang, nama saya dihilang, wah itu nggak boleh begitu dong. Ini kan bukan nggak boleh, kalau mau adopsi lakukan ATM, ya kan? Amati, tiru, modifikasi, ya, itulah Cina. Jadi kalau Anda membeli Oppo yang harganya 23 juta, emang itu Oppo canggih, ya. Cina itu punya skema kerja namanya ATM, amati, ya, tiru dan modifikasi, ya. Kita begitu, makanya saya alhamdulillah saya senang banget ya pada datang semua. Bismillah ya, kita mulai. Next. Kok nggak bergerak, Li? Li ini nggak bergerak. Loh, kecepatan. Lumut, ya yang pasti. Nah. Baik ya teman-teman, tadi judul kita adalah mobilisasi dan partisipasi politik. Sekarang tidak lengkap, tapi ini baik untuk direnungkan. Bagusnya dicatat atau rekam otak. Apa sih fungsi kekuasaan politik? Ada banyak, tapi mungkin segini dulu deh. Mungkin bisa 700, 719 gitu ya. 6 fungsi kekuasaan politik. Yang pertama, dakwah Islam, syiar, lancar dan aman. Nggak ada cerita, memberikan ceramah ini, temennya siapa, ini teroris. Teroris itu kan sebetulnya kalau menurut Profesor Dr. Din Samsudin itu emang sinetronnya Zionis yang diadopsi oleh kelompok-kelompok sekuler. Waktu Kongres Mujahidin kemarin itu terang sekali Profesor Din Samsudin mengatakan teroris itu nggak ada, cuma sinetron. Makanya saya sempat ngobrol dengan Bang Yusril juga, Bang Yusril itu cukup mati-matian membuat RUU undang-undang teroris itu jangan, ternyata emang begitu. Makanya karena politik ini, kekuasaan. Yang kedua, kekuasaan politik itu untuk umat Islam akan tersantuni di dunia akhirat. Ya, kita lihat saja Taliban dengan Akhundzada sebagai orang nomor 1 di Afghanistan. Bayangkan dia bisa memerintahkan Menteri Keuangan bersama dengan Menteri apa kalau di kita Menteri Agama mungkin namanya di sana bukan begitu. Itu sisa ongkos haji dipulangin.
Kalau kita kan enggak, KUD, apa Mas Budi, KUD, ketua untung duluan. Iya, nggak ada. Nah makanya nggak usah kita harus seperti mereka. Kita punya pengalaman kok. Kalau Anda mau belajar sejarah Hamka, sejarah Natsir, atau beberapa tokoh-tokoh PKS yang saya kenal, saya ingat ada namanya dulu kalau nggak salah Ustadz Untung Wahono, apa? Ya Allah tuh jadi anggota DPR RI naik kereta tiap hari. Ya. Cuman kan susah di masyarakat itu kalau kita penampilan seperti gitu, orang cenderung nggak respect sama kita. Makanya yang penting sekarang gimana kekayaan itu tidak merubah hubungan kita dengan Allah dan tidak membuat kita jadi sombong. Yang ketiga, dengan kekuasaan politik kita menjadi tuan negeri sendiri. Bayangin, ngibarin bendera merah putih nggak boleh di Pantai Indah Kapuk. Itu yang kemarin yang di Batam ngeri banget itu. Jadi kalau statement Ustadz Hasto itu betul. Makanya Ustadz Hasto kalau lagi nggak sibuk nanti saya kasih tahu ada angkatan ketiga, keempat, kelima. Antum menjadi peserta dulu 3 kali nggak boleh putus, baru saya tugasan jadi narasumber. Wah, yalah, kayak pendekar silat. Yang keempat, memudahkan tegaknya syariah. Kita tidak bisa menuding terlalu jauh dengan Bang Yusril. Yusril Iza Mahendra itu orang yang mentasbih seluruh perda syariah se-Indonesia. Soal dia kemudian urusan dia, gue juga nggak mau belain. Tapi saya tahu betul perda syariah yang bertebar di seluruh Indonesia itu kan masuk ke sekretariat negara. Dia yang menginikan. Kalau kata bahasa teori hukum sesuai dengan pola penulisan, sesuai dengan pasal terkait. Otaknya kan pintar dia. Jadi kita nggak boleh ya, walaupun orang itu punya kesalahan, kita nggak boleh mengabaikan kebaikan yang pernah dia punya. Itu kan sikap seorang Muslim. I'diluhu aqrabu littaqwa. Orang beriman itu harus adil, makanya keren banget Partai Keadilan yang sekarang sudah sejahtera. Kan mulanya Partai Keadilan, sekarang jadi Adil Sejahtera. Adil dan sejahtera, sejahtera membawa keadilan. Keren. Yang kelima, melancarkan urusan dan memenangkan kepentingan. Saya sering dalam bentuk gojekan, bercandaan, goyonan kalau Betawi bilang. Kalau saya jadi gubernur Jawa Tengah, ente mau latihan laskar di mana? Ya, oh iya. Lapangan Manahan ini bisa Solo Raya nggak usah jauh-jauh, Jum 45 di sana semua kumpul. Tidurnya di hotel sebelah mana nanti APBD dengan anggaran. Itu. Kelemahan kita adalah memahami kemenangan politik hanya sekedar sebungkus sembako. Ya. Ngapain milih P3 gambar Ka'bah? Ente kagak tahu P3 itu paten keren. Dia punya 6 prinsip partai dan 5 khidmat partai. Saya ini kader pengkader P3. Tapi memang karena masyarakat kita tidak pernah mau melihat seorang tokoh kalau kemana-mana naik ojek, rumahnya ngontrak, ya. Ini kan nggak ada korelasinya kalau kita belajar dalam ilmu perjuangan. Tapi nggak bisa, di masyarakat nggak mau ngerti. Nah kalau Ustadz Samrodin kan dia udah 3 periode jadi anggota DPRD, nggak mungkin banget ya kalau rumahnya jelek mah, ya sedang-sedang dah ya. Paling nggak nanti kalau ke rumahnya kita makanannya menunya yang khas gitu ya. Jadi yang kelima, merancar urusan banyak hal. Ketika seorang Alfian Tanjung ini, maksudnya nama Alfian Tanjung bukan gua aja. Pak Budi Haidar lah, gubernur Jawa Tengah. Ya. Lalu Anda punya anak tamat S1, IPK 4,0, tesnya lulus, lalu Anda tidak lulus, nah udah main. Harus keluar SK, ya. Masa orang udah lolos, nggak lolos, itu jahat namanya. Jadi kekuasaan itu memenangkan kepentingan, bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan keluarga. Itu saya belajar dari paman saya. Saya harus buka ya, ini sebuah kebanggaan. Karena kami ini kan keluarga Danau Maninjau. Kami ini terah Hamka Natsir. Paman saya namanya Akhir Ilyas, Wakil Gubernur Bank Indonesia. Kami ini marah betul bagaimana adik saya yang akademi perbankan, dua-dua tes di BI, dua-duanya gak lolos. Sampai orang gelengan, gila itu. Karena dia bagian tes bahasa Inggris dengan TOEFL-nya 700 sampai 800. Anak zaman sekarang mana ada TOEFL 700, 420 udah kelenger mehek-mehek. Tapi saya bangga, saya juga bangga. Memang saya sebagai orang Sumatera Barat, memang kami ini nggak pernah kebiasaan memasukkan orang yang nggak kualifikasi. Jadi kalau tadi Pak Yuni saya marahin, saya memang biasa. Kalau nggak mau, ya udah pulang aja. Nah yang terakhir, membendung kesesatan, kemaksiatan, kemusyrikan. Kalau kemarin di Gunung Slamet, Gunung Semeru ya, yang nendang itu. Itu kalau saya jadi gubernur Jawa Tengah, saya kasih hadiah dia. Bagus loh, dan nendang begitu aneh, gua kasih pergi haji
beasiswa sampai S3. Ya dong, Pak Budi sebagai Sekprov dukung nggak? Dukung. Ngapain orang lagi bencana begitu pakai nyembah-nyembah manggil tuyul, setan, hantu, blau, kuntilanak? Kenapa kita jadi selalu salah dan dikalahkan? Karena kita terus dihembus-hembuskan. Jadi kalau masih ada yang ribut-ribut, togut, lu diam aja dah kalau kata Habib Rizik mah. Habis bilang togut, lu juga tidur gak kemana-mana. Mendingan lu wirid, ya Allah, lindungi Alfian, ikhlaskan dia, harmoniskan keluarganya. Mendingan binti kirim doa. Udah ngirim duit kagak, doa juga enggak. Membendung kesesatan dan kemasan. Saya mau buktikan ya, di Tangerang itu, terus terang aja, saya dengan wali kota yang pernah jadi gubernur Banten, namanya Pak Wahidin Halim. Kami teman diskusi sejak tahun 1986. Wahidin itu dulu tahun 1971 itu adalah tokoh P3 dan kader P3. Tahun 81 dia masih jadi lurah, ditanya oleh pengurus Golkar, Din, lo mau terus jadi pejabat enggak? Ya harus pindah ke Golkar. Tapi Wahidin Halim bisa mengeluarkan Perda nomor 7 dan Perda nomor 8 di Kota Tangerang. Apa itu? Perda 7 itu perda larangan minuman keras. Perda nomor 8 perda larangan pelacuran. Mungkin Anda anggap biasa, saya lihat luar biasa. Sekarang contoh ya, misalnya di tengah jalan itu, Anda lewat sini selesai tutup sini kan jam 9. Ada orang mabok. Lalu orang mabok itu jalan mengganggu atau mungkin pegang-pegang istri Anda. Lalu Anda pukul dia. Yang ditangkap yang mukul apa yang mabok? Nah itu. Kalau ada perda minuman keras, orang akan tanya, kenapa Anda mukul dia? Tangkap dia. Sama dengan di Aceh. Di Aceh itu kalau ada perempuan-perempuan pakai celana jeans ketat-ketat yang jilbab itu, ditangkap. Ya, habis ditangkap, ditelepon ayahnya kalau dia belum punya suami. Kalau nggak suami suruh datang. Lu bisa ngajarin nggak anak lu pakai yang benar? Gitu. Nah terlepas belum bisa ideal, tapi kan itu terbayang sama kita asik ya, seru kan? Nggak ada dihalang-halangi. Ya. Ditulis dulu aja, ntar saya tanda tangan. Kemaksiatan, kemusyrikan. Anda bayangkan nggak kalau kita jauh dari musyrik, jauh dari maksiat? Suratnya surat Al-A'raf tuh 96. Kayak Ustaz Samruddin apal deh. Kalau anna ahlal Qur'an. Coba Ustaz. Antum ayatnya gue artinya dah. Ketawa, ada yang gak enak takut dites. Jadi kita semua sering terlalu mengikuti pandangan musuh terhadap kita. Nanti loh kalau orang Islam menang tuh kita disunatin semua. Iya orang-orang Cina yang kafir. Siapa yang nyuruh kalian khitan? Lo gak ada urusan, lo kafir aja. Lo gak sunat urusan lo. Anda boleh ketawa Ibu, Bunda ya itu ketawa. Kemarin kenapa Pak Amin Rais benar-benar kalah telak? Sederhana aja. Kalau nanti Pak Amin menang, ntar orang-orang yang kunutan ditangkap-tangkepin. Wah, coba serendah itu. Memang dasar nggak cakep banget. Yang salah itu ulama-ulama dan jurkam-jurkam. Kenapa nggak bisa bicara yang begitu di dapur? Nggak ada urusan itu. Terus terang aja saya sebagai aktivis yang terlibat secara gerakan politik. Sedih saya. Hanya urusan-urusan kecil saja. Oke ya, jadi keenam ini adalah di antaranya. Nanti kalau Pak Tukiman ada yang ke-7 lah, tulis sendiri aja Pak, 78 sampai 219 itu ya. Jadi nggak usah, kok cuma 6 ya nggak usah. 6 udah bagus, mungkin sama lo sebenarnya nggak kepikiran juga sama lo, ya. Kebiasaan kita kan kalau ada sesuatu ributin yang kurang, yang ada aja lo baru ngerti sekarang. Nah udah ngerti 6 dulu. Kalau udah punya 6 ya sama, kalau kurang ya tambahin nanti lewat WA segala macam. Ini kayaknya materi ini panjang banget nih. Ini Kak jalan lagi Li. Ini bisa 3 jam ini saya lagi bingung ngatur. Materi banyak sekali. Pilihan kita tidak mungkin akan bergerak sebagaimana kelas program yang diminta Pak Tukiman kalau kita nggak punya wilayah ini. Memilih adalah kesadaran, hak, kewajiban dan misi Islam. Jadi bagaimana kami kerja keras untuk menggagalkan Ahok itu betul-betul sinergi. Basra
yang dukung PKS dengan Gerindra. Barisan ulama Madura terus genjot. Mak-mak bukan demo ya. Kalau mau menangin politik bukan demo, bukan ikut deklarasi-deklarasi nggak bakal menang. Makanya saya suka ngomong deklarasi mulu kayak topeng monyet. Udah sekali udah jangan kesono-sono terus. Sekarang baru bikin ini gitu kerja politik. Jangan tersinggung ya, jangan tersinggung berarti baper. Yang kedua, mengikuti dan mengawal proses pemilihan penghitungan suara sampai penetapan hasil. Terus terang saja, saya akan acung jempol dengan PKS, terus terang. Tapi saya tidak punya alasan untuk keluar dari P3 dan masuk kemanapun. Kalau ke Masyumi, saya pulang ke rumah saya sendiri. Bintang bulan Masyumi, Palu, Arit, PKI, jadi udah jelas kan. Terakhirnya saya udah nyambung. Ya jadi teman-teman di partai PKS, Partai Umat, P3, PP terus aja. Saya nggak pernah. Ya, jangan sampai nanti kayak pengalaman di PBB. Saya narasumber diusir. Itu bocah politiknya, gue dibilangnya gue walak baro. Ngajinya ngaco, ini bocah tuh. Yang ketiga, terlibat di berbagai lini. Teman-teman tahu, Pak Budi Haidar ini ikut bukan saya yang ngajak. Dia WA saya, Ustadz saya boleh ikut nggak? Jangan nanyain doang, ikut beneran. Betul lah Pak Budi ya? Bukan saya nggak, saya orang yang nggak suka ngajak-ngajak. Ya, Anda ikut Masyumi nggak ikut Masyumi, memang masalah buat gua enggak. Tapi kalau nanti sudah eksis nggak ikut Masyumi, berarti Anda mengalami kejahatan sejarah kalau nggak dukung Masyumi. Ya. Kenapa? Karena masyarakat Muslim itu masih 230-an juta. Kalau 20 juta aja sekarang ada di PKS tambah lagi deh 20 juta, 40 juta banyak udah. Yang lainnya Masyumi, kan enak. Bubarkan saja, partai kebanyakan. Saya bilang, yang ngomong banyak lu pasti gak pernah ikut partai lo. Apa gak tahu yang namanya Golkar, yang namanya Hanura, yang namanya Demokrat, yang namanya Gerindra, itu masami mawon sarwakene sadayana. Ya. Sama aja, itu satu spesies kalau antum belajar biologi. Golkar, Gerindra, Hanura, Nas, itu mereka tuh satu spesies. Nah kalau kita sebenarnya satu spesies, cuman ada yang agak kalau bahasa Jawanya, agak susah bergabung nih. Tapi jangan lupa loh, Masyumi itu yang mendirikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya. Deklaratornya beliau, jadi menarik. Makanya saya tetap mengingatkan, kita harus terlibat di peran lini. Kalau nggak bisa terlibat, ya udah diem. Yang keempat, peran ulama, cendekiawan, pemimpin masyarakat dalam pemenangan aspirasi Islam dan umat Islam. Bisa terbayang nggak oleh Ustadz Hasto, kalau acara seperti ini, ya seluruh anggota DSKS ikut dulu gitu, jangan antipati dulu. Kita bisa ngobrol. Nanti kita ngomong dengan Ustadz Halim, bagaimana ngobrol kita ngobrol. Nggak ada. Mana di sini ada urusan alfian? Mana ada suruh-suruh kunut nggak kunut? Nggak ada. Dengan pikirannya memang picik dan dimainkan nama Asnok Urgronya. Ya. Sekarang ulama-ulamanya malah susah diajak begini. Orang hari Minggu jadwal 15 majelis. Loh, maaf Ustaz Asto, jangan tersinggung ya. Ya. Kan dari menghadapi kemungkinan terburuk ini mestinya saya wakafkan setiap pekan keempat dan kelima Ustaz Alfian apa tugas buat saya, kan keren ya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan istri saya masih tetap sabar menemani saya nih. Ya. Fungsi media, tadinya jangan abaikan medsos, juga jangan abaikan yang tradisional. Yang namanya di kampung-kampung itu yang namanya antar mulut. Ustaz Amrodin, saya pernah ke sebuah kampung di daerah BSD itu, BSD tahu kan, bikin susah desa ya. Nah, saya masih di ujung gang, padahal masuk ke dalam itu ada sekian kilometer. Saya sampai di rumah itu, tuan rumahnya tahu. Padahal kita belum punya. Dari mana? Ada orang lewat pakai motor, karena dia ngenalin, dia sampai di rumah udah siap makanan. Padahal kita nggak bilang. Jadi ketuk tular itu, apalagi kalau kita belajar dari Jenderal Sudirman. Ya Sudirman nggak punya WA, nggak punya telepon engkol, nggak ada. Ya. Dia kan sholat malamnya nggak putus. Kalau ngasih pesan tuh pakai ayat, pakai hadis terus. Orang nggak tahu Jenderal Sudirman itu adalah seorang pejuang Islam
Hizbul Wathan yang diperintahkan oleh PB Muhammadiyah. Kalau yang namanya Bung Tomo itu adalah pasukan yang mengomandani pertempuran melawan Malabi dan teman-teman. Malabi bukan ya? Ya betul, Malabi ya. Ada 2 jenderal yang dibunuh kan? Itu kan karena menjalankan resolusi jihad tanggal 22 bulan November tahun 45. Dari mana? Pertemuan NU Jawa Timur dan NU Madura. Jadi ya NU Jawa Barat sama Jawa Tengah jangan ngaku-ngaku. Jawa Timur juga cuma Surabaya doang. Yang kadang susah sih, Menteri Agama ini punya NU, gimana ceritanya? Menteri Agama NU, memang makanya ngambek keluar dari Masumi. Dikerjain PK itu bocah. Diajak pergi haji dulu, di ngomongin tuh sama Subandrio. Subandrio itu PBI, intelijen zaman Orde Lama. PBI disebut dia Subandrio itu namanya Haji Peking. Pergi hajinya ke Cina. Ketika ditangkap dia di sidang itu, yang namanya Subandrio, Anda sudah sholat maghrib? Sudah, siap. Berapa rakaat? 4 rakaat. Nggak percaya. Saya kan punya tuh pledoi Mahmilub. Gila. Bu Indra ketawa nih, karena dulu kita juga punya calon karyawan kita di sini anak namanya Muhammad Anu gitu. Kita tanya, kamu sholat subuhnya berapa tadi? 3:30 Ustaz. Mas, gue dari kecil sampai sekarang nggak pernah ada azan subuh 3:30. Paling kan 4:20 atau 4:15, 4:05 ya, atau 4:10 kan gitu ya. Dia bingung, Bu. Kamu sholat nggak tadi? Enggak. Sholat subuh berapa rakaat? 3 rakaat. Saya tidak mengatakan anak itu lupa. Memang nggak ada dalam memori dia. Sama dengan cerita PKI. Nah yang keenam, kontra intelijen politik baik secara langsung maupun tidak langsung terbuka ataupun tertutup. Betul kata siapa tadi ini pada Mas Harto. Ini forum ini akan dirasa semakin menarik. Ada yang merasa semakin jenuh. Ya. Capek gue ngomong apa nih Salvian. Karena emang ini perlu ada sparring. Kalau dalam teori berpikir, otak itu sama dengan tricep dan bicep. Ada right. Ya. Kalau orang tidak terbiasa intellectual exercise, makanya Pak Tukiman maunya langsung kelas program Pak. Seorang enggak sekali berbapak semua Pak. Saya aja lagi nyata tadi pendapat Bapak tuh kurang atuh. Saya lupa. Ya. Yang ketujuh, mengerahkan dukungan dari kaum wanita, pemilih pemula bersama dengan suara yang ada. Ya, hebatnya PKS kan di situ. Ya. Anaknya banyak, anaknya nyoblos PKS semua. Belum yang istrinya 4. Istri pasti nggak mungkin nggak milih PKS. Ya. Kalau partai yang lain baru mau nikah lagi, istrinya ngamuk guling-guling. Kagak jadi ya, nggak ada yang milih, lu mampir diberantemin. Kalau di PKS nggak dibahas ya. Oke, yang ke-8, kerja-kerja agitasi. Jangan ikut pemilu, jangan ikut politik. Politik itu kotor. Iya, biar kamu yang di sini kan, saya nggak boleh di sini kan, gitu dong. Kamu ini so alim, apa bawa agama, daripada lu sok kafir. Begitu mestinya. Jadi kita cepat memfeedback, ya gitu langsung ngerendep lah. Ya. Kerja agitasi, propaganda, dan peran politik dilakukan di dalam bentuk operasi politik. Saya sudah buktikan, andaikan tidak diadakan pemilihan ulang di Dapil 5 Kota Tangerang, suara kursi buat PKS itu nggak dapet. Walaupun saya sebagai tim pemenangan P3, saya nggak pernah berpikir begitu. Pokoknya kalau ini ditahan, yang menang tetap teman kita. Namanya politik. Politik itu kalah dan menang, bukan curang-curangan. Kemungkinan terjadi keinginan agar jangan sampai Kristen masuk itu kan bukan kerjaan si Alfian ya. Lalu kalau diadakan ulang lagi lo bisa bayar KPUD, orang Cina duitnya banyak. Ya, itu keras perdebatan. Teman-teman yang ini dan lo kalau lu nanya sama gua, lu kerjain, kalau enggak mending jangan nanya sama gua dah. Mama udah lama, bener juga ya Ustaz. Iya. Sesuatu itu harus ditanya sama ahlinya. Kalau Anda mau diurut sama ahli urut, nggak usah nanya kaki Anda sakit begini. Mau kan gitu ya. Pijat ya uratnya kan gitu nih, nggak sakit-sakit dikit ya. Mau sembuh. Yang ke-9, kegiatan-kegiatan strategis yang berimplikasi luas baik terbuka termasuk ini. Cuman saya nggak tahu nih yang penyusup nomor mana nih. Acung tangan yang penyusup. Nomor 9 kita susah debatnya. Ya Pak Budi Haidar ya. Bukan kita mau
nuduh, tapi kan nggak mungkin kita tahu dari mana. Lu pulang dari sini langsung ke polsek kan gua kagak tahu. Langsung ke Binda, langsung ke mana, langsung ke kantor PDIP, kita mana tahu. Dan kita kan nggak perlu. Dalam laut boleh juga, dalam hati siapa tahu. Iya. Kalau kita begitu nggak jadi nggak ada acara ya Mas ya. Ini gimana nih, bahan kita banyak banget ini. Nah adanya, makanya nih. Iya, masih 2 menit ya. Masih sanggup gak nih nyerap? Jangan pada ntar meleleh lewat kuping ya, kalau Betawi bilang jadi congean lu gara-gara materinya keberatan. Kalau untuk Ustaz Amrodin mah ini materi ringan, ya saya tahu Ustaz. Patuk Iman ini mah encer. Antum harus lihat yang lain tuh udah mulai matanya udah mulai berkunang-kunang. Aduh, ngomong apa? Berani terusin gak nih? Siap terus sampai selesai. Takbir. Mari kita mulai. Kita hari ini harus menyadari berpolitik itu adalah perang, jihad. Bagaimana medan jihad politik kita? Yang pertama, trauma politik intimidasi. Dulu siapa yang nggak milih Golkar, sama yang di Boyolali. Anaknya yang pengurus PKS, bapaknya yang dimutasi. Pak Samarudin nanti tuh kalau antum jadi tuh dipanggil lagi bapak itu kalau masih ada. Kesian itu. PKS banyak benar-benar disadisin sama PDIP. Karena PKS partai, kalau bahasa bercanda saya, PKS itu PKI-nya umat Islam. Maksudnya nggak bisa diganggu, nggak bisa dikasih duit. Maksudnya gitu maksudnya, jangan salah paham. Nah, makanya saya sebagai pengurus pusat Masomi, ya udah ada PKS. Nanti yang belum tugas kita ya Pak Budi Haidar ya. Nah, gitu kan asik. Nah sebelah sono, sebelah sini gitu. Trauma politik intimidasi transaksional sejak zaman penjajahan, Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi bersama dengan disorientasi peran para politisi muslim. Ini catatan khusus buat kita. Karena hampir rata setiap orang nyalek selalu hanya ingin jadi orang kaya. Saya kan 4 kali nyalek, gagal terus. Ya. Jadi ketika saya nggak jadi, saya santai aja. Ustadz kok gagal ceria-ceria, emang niat lo apa lo nyala kemarin? Itu pentingnya menanamkan niat. Innamal a'malu binniyat. Kalau saya mau cerita Bang Antum, saya pemilu terakhir 2014 suara saya naik 300%. Ini rumah saya P3, gambarnya Ka'bah, bukan PKS gua, P3. Ini suara satu TPS, suara saya 225. Nggak ada saya keluar duit juga nggak sama main teh. Maka ketika suara saya digabung hampir 2000 sampai di kelurahan 0. Hebat ya. Ketika saya soal, kata polisi apa? Kata Panwas apa? Ustadz, ini mah urusan rumah tangga Anda. Ya susah. Karena suara saya diambil oleh P3 yang lain. Nah, itu Pak Samarudin. Nggak boleh itu ya. Iya, dia bayar KPU suara dia diambil gitu, sedot. Ini kata kuncinya. Bersama dengan disorientasi peran para politisi muslim, disorientasi. Ya saudara Kiki juga gitu nih. Sekarang tampangnya sederhana nih kayak artis, kayak sastrawan. Ntar jadi anggota DPR RI berubah, mobilnya Alphard atau ganti dengan Ferrari, ganti lagi dengan Lamborghini, wah mobil 25. Ketawa. Disengaja dibawa agak gojekan, memang agak berat materi ini. Masih real, ya catat ya. Potensi politik untuk real. Yang persoalannya nggak ada yang ngurus, nggak ada yang nyiangi, nggak ada yang turun ke kampung-kampung. Di kampung-kampung itu mereka nggak ada urusan dengan PDIP, yang ada cuma ntar gue dapat 300.000. Dan lagi nih pesan buat Ustaz Samarudin, bagaimana caranya? Di bawah itu ada teologi PDIP. Ya Allah, alhamdulillah dapat duit 25.000 rupiah. Kami akan berjihad membela PDIP sampai tetes darah penghabisan. Kita harus tahu tuh Pak Sam. Di kampung-kampung tuh banyak yang berdoa, menangis, wiritan, tahlilan, tapi demi kemenangan PDIP. Gila ini, saya belum punya jawaban. Nanti mungkin saya perlu konsultasi khusus. Itu harus diselesaikan. Ya, kalau obrolan dengan istri saya, nanti menjelang pencoblosan, lurah ngumpulin RW ngumpulin RT. Semuanya ada tutorial pemilu, ujung-ujungnya nyoblos PDIP aja. Kan harus kalau diterusin banyak contoh.
menyebar dan potensial. Pemilih muslim sangat bisa untuk disatu arahkan. Tolong camkan kalimat saya. Disatu arahkan. Jangan disatukan lembaga, nggak bisa, nggak muat. Saya tanya Pak Samrodin nih, yang mudah-mudahan Allah kasih ridho dia jadi ketua anggota DPR RI. Antum saya tanya, kalau ada 200 juta orang Indonesia bergabung ke PKS, lu kebayang nggak ribet? Udah nggak apa-apa, 20 juta, 20 juta udah clear itu, 20%, 20% lagi kasih ke siapa nih kira-kira? PAN, katakanlah PAN dapatlah karena dia partai artis nasional, dapatlah misalnya 5%. Ya. Ya emang isinya artis semua, kampanye artis. Masa saya dituduh macam-macam, ya? Aduh, ngasih materinya berat-berat nih gimana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Kolaborasi salib Zionis Kristen, Palu Arit PKC PKI, sepilis tradisionalis juga masalah ini. Terutama kelompok-kelompok abangan, kelompok-kelompok klinik, kelompok-kelompok TBC. Aduh, kasihan Muhammadiyah. Dengan pihak asing, Aseng dan Antek. Anda tahu materi saya buat kapan? Materi udah 20 tahun. Kalau yang teman-teman dulu gila di Salvian, makanya maksud saya ntar kalau saya ada kurang-kurang Pak Tukiman kasih tahu. Ini udah out of date nih, ya. Tunjukin aja sama gua mana yang out of date, ya. Nah, ini persoalan keberadaan kaum pragmatisme dan pemain recehan sumbu pendek sebagai pemecah suara. Saya ke kampung-kampung ujung ke Bandara Soekarno